Aska tak habis pikir dengan banyaknya situs online dan media sosial yang memberitakan pertunangannya dan Irene. Sama sekali tak ada pertunangan karena baik Aska maupun Irene menolak perjodohan. Irene ini ternyata selebgram terkenal yang notabene anak pengusaha tenar juga. Karena itu banyak yang menyorot berita ini. Imbas dari berita bohong ini adalah Mira tak mau mengangkat teleponnya. Saat Aska menjelaskan semua lewat pesan WhatsApp, Mira justru membalas, "Tak usah berbohong dan mencari alasan. Semua udah jelas. Kamu berasal dari keluarga berada, berpendidikan, terhormat. Mana mungkin orang tuamu menyetujui rencana pernikahan kita. Kamu lebih memilih mengikuti pilihan orang tuamu. Lupakan semuanya. Anggap semua telah berakhir. Aku akan membesarkan anak ini sendiri." Aska semakin galau. Semua penjelasannya ditolak mentah-mentah oleh Mira. Ia yakin orang tuanya dan orang tua Irene bekerja sama untuk memasukkan berita bohong ini ke berbagai media. Aska menemukan satu cara untuk meyakinkan Mira. Ia akan menemui Irene dan meminta gadis itu untuk membantunya menjelaskan yang sebenarnya pada Mira. Setelah ia meraih kembali kepercayaan Mira, ia akan segera menikahi Mira dengan atau tanpa restu. Ia siap kehilangan segalanya. Aska menghampiri seseorang yang tengah menata buku-buku di rak. Ia mengenakan kaos oblong dan celana jeans yang penuh dengan lubang di bagian lutut. Di mata Aska, penampilannya lebih bisa dibilang seperti pengamen jalanan dibandingkan pemilik toko buku. Gadis itu rupanya menyadari ada yang tengah memperhatikannya. Ia menoleh ke arah seseorang yang bayangannya tercetak di sudut mata. Ekspresi gadis itu masihlah dingin. Dan bertambah dingin kala menatap sosok laki-laki yang dari pertemuan pertama saja, dia sudah tak suka. Aska memperhatikan penampakan sang perempuan yang ia anggap sebagai perempuan jadi-jadian. Sama sekali tak ada yang sanggup mewakili bahwa sosok yang berdiri di hadapannya memang benar-benar perempuan. Wajah tak ada cantik-cantiknya, rambut cepak, tato melingkari pergelangan tangannya, menambah kesan sangar dirinya. Juga dada datar yang semakin membuatnya mirip laki-laki. "Ngapain kesini?" "I'm busy, and I don't want to talk to you." Aska menyeringai. "Tolong jangan belagu, aku kesini karena terpaksa, aku butuh bantuanmu." Irene tertawa kecil dan bersedekap. Tatapannya begitu meremehkan dan ini membuat Aska muak. "Akhirnya kamu butuh bantuanku juga. Aku gak bisa basa-basi. Aku yakin kamu udah tahu berita tentang kita di situs online dan media sosial. Kenapa kamu bisa sesantai ini menghadapinya?" Irene mengacak rambutnya dengan santainya. "Kenapa harus dibikin ribet? Ya santai aja lah. Toh kita gak pernah tunangan. Aku udah kebal dengan namanya gosip." Irene kembali menata buku. Di jam ini, jumlah pengunjung tokonya tak begitu banyak. "Jelas ini jadi hal rumit buat aku. Aku udah punya calon, dan dia marah karena berita ini. Dia gak mau lagi ngomong sama aku, padahal kita berencana untuk menikah. Gara-gara berita ini, dia menjauh dan ragu nikah sama aku." Irene tak bereaksi apapun. "Aku mohon, sekali ini aja, bantu aku menjelaskan pada Mira. Bilang padanya bahwa kita tidak pernah bertunangan, dan berita di situs online dan media sosial adalah berita yang tidak benar." Irene menghela nafas. Diliriknya Aska tajam. "Kenapa aku harus bantu kamu? Apa imbalanku?" Aska menarik nafas pelan dan menghembuskannya. "Karena Mira sedang mengandung anakku." Seketika Irene terpaku. Lidahnya serasa keluh. Tentu ia tak tega membiarkan bayi terlahir tanpa ayah. "Untuk imbalan bisa kita bicarakan nanti." Irene masih membisu. "Aku mohon sekali lagi, bantu aku untuk bicara dengan Mira." Irene menghembuskan nafas dan menatap Aska lekat. "Baiklah." Arham menelisik penampilan seseorang yang berdiri mematung di depan pintu gerbang. Dari jauh, Ustadz muda itu mengamati seseorang turun dari ojek online dan menekan bel. Ia memicingkan mata berulang kali, menduga-duga siapa yang datang. Arham berjalan mendekat ke arah pintu. "Assalamualaikum mas, Anda perlu apa?" Perempuan berjaket denim itu tertegun sesaat. "Waalaikumsalam, saya bukan mas, saya mau ketemu sama Mira." Sang ustadz kaget setelah mendengar suara perempuan di balik penampilan yang begitu maskulin. Rupanya orang ini perempuan. Ia hampir tertipu. Ia pikir gadis di hadapannya ini adalah laki-laki. "Anda siapa?" tanya sang ustadz. "Aku temannya Aska. Dia memintaku menemui Mira. Aska sedang ada urusan pekerjaan di Surabaya." Dengan ragu, Arham membuka pintu gerbang.
Ia masih saja syok melihat perempuan yang tak jelas bentuknya. Pesantren putri ada di sebelah. Ini pesantren putra. Mari saya antar lewat pesantren sebelah. Irene mengikuti langkah Arham menuju ke dalam gedung pesantren putri. Aroma parfum kasturi sang ustadz menggelitik indera penciuman gadis tomboy itu. Sayangnya bukan gantengnya Arham yang membuatnya tertarik. Ia justru lebih tertarik memperhatikan gadis-gadis cantik berkerudung yang berseliweran di taman yang ada di pondok pesantren. Sepanjang mengikuti langkah Arham, Irene mengamati cewek-cewek berkerudung hingga membuat para gadis itu salah tingkah karena mengira Irene laki-laki. Irene bersiul dan memasang senyum genit ke arah para gadis. Para santriwati itu cekikikan. Ada yang menutup wajahnya dengan telapak tangannya karena malu. Gadis-gadis itu tertawa kecil kala Irene melambaikan tangannya sambil berkomat kamit hai. Tapi suaranya tidak keluar. Hanya gerak bibir saja yang mengucap hai. Andai wajah Irene tidak se-cute opa Korea, mungkin para gadis tak akan tertarik. Kini para santriwati itu malah berbisik-bisik mengagumi ketampanan perempuan tomboy itu sambil beristighfar karena terpancing menatap Irene lebih lama. Arham merasakan ada yang tak beres. Diliriknya Irene yang masih main mata dengan para gadis. Saat menyadari sang ustadz menatap tajam ke arahnya dengan sedikit melotot, jurus tampang inosen pun keluar. Irene mengalihkan tatapan ke arah lain lalu memutar bola mata untuk mengamati sekeliling. Ia berdecak kagum. Cek cek cek. Gedungnya luas, cantik kayak penghuni-penghuninya. Pasti betah nyantri di sini. Arham geleng-geleng. Ia mencium sesuatu yang tak biasa dari Irene. Apa iya, Irene ini tertarik dengan sesama perempuan? Kalau mau nyantri di pondok cowok aja, bahaya kalau kamu di sini. Perlu dirukyah kamu. Tukas Arham sedikit ketus. Emang boleh perempuan tinggal di pondok cowok? Mana asik tinggal di pondok cowok? Boleh ya Us, saya tinggal di pondok cewek. Irene justru bersemangat untuk meledek. Us, nama saya Arham, Mas, bukan Us. Dan nama saya Irene, bukan Mas. Penampakan sama namanya gak matching. Nama cantik tapi kelakuan nauzubillah. Gumam Arham pelan. Apa? Irene memicingkan mata. Gak, balas Arham sewot. Dasar, gerutu Irene. Dasar apa? Arham melirik Irene dengan tatapan galaknya. Sok kegantengan, ketus Irene. Saya gak pernah bilang kalau saya ganteng. Anda yang bilang demikian. Arham melangkah menuju gedung belakang, tempat yang ditinggali para tukang masak dan pengurus pondok lainnya. Sejenak ia menghentikan langkah. Diliriknya Irene yang berdiri mematung dengan tampang cemberut. Biasanya tamu perempuan diperkenankan masuk ke kamar santriwati atau pengurus pondok perempuan. Tapi pengecualian untuk Irene. Ia tak mungkin membiarkan Irene menemui Mira di kamarnya. Sikapnya ini seperti playboy ugal-ugalan. Baru lihat santriwati di taman saja sudah selengean dan tebar pesona. Apalagi jika bertemu Mira yang sangat cantik itu. Arham berbelok menuju ruang tamu. Irene mengikutinya. Mata gadis itu masih awas berkeliling ke segala penjuru. Setiba di ruang tamu, Arham mempersilakan Irene untuk duduk. Gadis itu menghempaskan tubuhnya di sofa dengan santainya. Satu kaki ia tekuk dan bertumpu di kaki lainnya. Kedua tangannya membentang di atas sandaran sofa. Nyamannya, pekik Irene seolah tak pernah merasakan nyamannya duduk di sofa. Arham makin kesal melihat kelakuan sang gadis yang kurang santun itu. Tunggu sebentar, saya panggilkan Mira dulu. Oke Us, Irene tersenyum. Us, cerocos Arham seraya melangkah keluar ruangan. Tak berapa lama kemudian, datanglah sosok perempuan berpakaian syar'i dengan bentuk perut yang terlihat menyembul di balik gamis dan kerudungnya. Irene menajamkan matanya. Ini yang namanya Mira. Pantes si Aska beleguk tergila-gila sama dia. Potongannya begitu cantik banget. Mira duduk berhadapan dengan Irene. Ia memperhatikan penampilan Irene yang begitu tomboy, dan ia hampir tak percaya bahwa orang yang tengah duduk di hadapannya adalah perempuan. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah dia Irene, tunangan Aska? Kamu Mira? Mira mengangguk. Iya, aku Irene, orang yang dikabarkan bertunangan dengan Aska.
Kedatanganku ke sini untuk mengkonfirmasi bahwa berita di situs online maupun media sosial itu tidak benar. Kami tidak bertunangan. Memang kami sempat mau dijodohkan, tapi kami menolak. Irene merasa sedikit gugup. Sejak remaja dia merasa berbeda. Ada ketertarikan terhadap sesama perempuan meski ia sendiri masih bingung mengidentifikasi dirinya. Apakah dia memang penyuka sesama jenis atau hanya sekedar mengagumi? Yang pasti, ia belum tertarik untuk mengenal apa itu cinta, apalagi menikah. Aska yang menyuruhmu. Kenapa dia nggak datang ke sini langsung? Kamu nggak dibayar sama Aska kan? Apa yang kamu katakan tadi benar? Mira menyipitkan matanya. Ia harap Irene tidak berbohong. Irene melirik Arham yang masih mematung di sebelah pintu. Ia tak habis pikir sang ustadz tak jua pergi. Ia seperti seorang penjaga pintu yang sedang mengawasi. Ngapain kamu di situ, Us? Irene menatap kesal. Keberadaan Arham menghambatnya untuk berbicara lebih bebas. Ngawasin kamu, Mas. Takut kamu macem-macem. Timpal Arham santai. Irene mengerucutkan bibirnya. Ia memalingkan wajahnya dengan sewot. Aska memang memintaku ke sini. Sekarang dia sedang di Surabaya. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Aku jujur, aku tidak bohong. Aku dan Aska hanya korban obsesi orang tua yang ingin menjodohkan kami. Kami tidak menerima perjodohan itu. Irene menatap Mira serius. Mira membeku untuk sesaat. Irene teringat akan ucapan Aska. Tolong yakinkan Mira. Aku janji bakal nyari calon suami yang terbaik buat kamu. Jadi orang tuamu gak jodoh-jodohin kamu lagi. Aku gak mau. Aku gak mau nikah. Sekarang gak mau nikah, tapi suatu saat kamu pasti bakal butuh bantuanku buat nyari calon suami. Dan dengan terpaksa, Irene menuruti permintaan Aska. Please Mir, kasih Aska kesempatan. Dia benar-benar cinta sama kamu. Jangan sampai kamu nyesel kehilangan dia. Irene menampakkan tampang inosennya, seolah benar-benar bersimpati akan permasalahan di antara Mira dan Aska. Padahal ia tak mengerti kenapa dua insan bisa begitu saling mencintai dan tak ingin kehilangan satu sama lain. Mira merasa sangat bersalah pada Aska. Ia telah berprasangka buruk pada Aska. Rasanya tak sabar untuk meminta maaf padanya. Makasih Irene. Sepertinya aku harus meminta maaf pada Aska secepatnya. Senyum terulas dari kedua sudut Mira. Irene membalas senyum manis itu. Oh ya, berhubung ini udah sore, aku boleh nggak ya nginep di sini? Tanya Irene dengan wajah sumringah. Gak boleh, balas Arham segera. Ia mematung di sebelah pintu seraya bersedekap. Apaan sih? Emang kamu yang punya pondok ini, Us? Irene mengernyitkan dahi. Ada nada kesal terlontar dari suaranya. Ya enggak sih mas, tapi orang yang gak jelas identitasnya seperti kamu gak ada tempatnya di sini. Kan saya bingung mau nyuruh kamu tidur di mana. Di pondok putri ya gak mungkin, mengkhawatirkan. Lebih-lebih di pondok cowok. Mira tertawa kecil mendengar penuturan Arham. Irene merasa tersinggung berat. Kendati penampilannya maskulin, ia masih sadar 100% bahwa dia perempuan tulen. Ada kamar kosong kan di sini? Pokoknya aku mau nginep di sini. Kalau nggak ada kamar kosong, aku tidur di kamar Us-Us. Irene mengeraskan volume suaranya. Arham terhenyak. Dasar cewek absurd nggak jelas. Arham tak punya pilihan lain selain mencari satu kamar kosong untuk Irene.